Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Mata Luo Feng berkilau seperti kilat. Dia menatap patung dewa binatang besar yang ada di depannya. Saat mempelajarinya, tubuh binatang bertanduk emasnya di dunia internalnya sedang mempelajari patung kecil itu dan mereka membandingkannya. Luo Feng berjalan mengitari patung itu, secepat kabur, setiap langkah melintasi ribuan km. Yang mulia, tanya Dilan penasaran. Dilan, apa yang dilakukan Yang Mulia Luo Feng? Si Fan Qi bertanya dengan rasa ingin tahu juga. Apakah dia benar-benar ingin memeriksa setiap sudut patung ini? Namun, banyak orang telah melakukannya berulang kali sebelumnya namun tidak ada yang menemukan sesuatu yang istimewa. Aku juga tidak tahu. Dilan menggelengkan kepalanya. Saat mereka berdua mengobrol, Luo Feng telah terbang ke langit untuk menatap patung itu dari ribuan km ke atas, melihat ke bawah ke bagian punggung, leher, dan kepalanya. Setelah beberapa saat, Luo Feng telah melihat dengan baik seluruh patung dewa binatang. Pandangannya akhirnya beralih dari patung dan turun ke dasar ngarai. Dengan sekali pandang, daerah itu memiliki lebar puluhan ribu km dan panjang 1 juta km. Selain beberapa bangunan istana di sana, dia bisa melihat prajurit ras tanduk emas bersila berlatih di sana. Lebih dari 100 juta dari mereka hadir. Hampir semua dari mereka duduk bersila, energi tak berbentuk dari itu, tidak lebih lemah dari patung dewa binatang itu sendiri. Lebih dari 100 juta prajurit, banyak generasi prajurit semuanya datang untuk mempelajari patung ini, ingin menjadi makhluk yang hebat seperti si Luo Duo. Luo Feng menggelengkan kepalanya, setelah itu dia dengan cepat turun seperti bintang jatuh, melambat saat dia mencapai bagian bawah, sepatu bot logam peraknya mendarat dengan lembut. Yang Mulia, Dilan dan si Fan Qi datang. Aku perlu memikirkannya, Luo Feng berkata begitu dan duduk bersila di tanah berbatu, baju besinya membelah beberapa batu di bawah. Dilan dan si Fan Qi berdiri di sampingnya dan melindunginya. Jadi seperti itu, patung besar ini sebenarnya sangat berbeda dengan patung kecilku dari benua Sungai Darah. Luo Feng terkejut dari perbandingannya sebelumnya. Mereka mirip dalam penampilan, mereka pasti dewa binatang yang sama. Nomor skala mereka juga sama, total 90.729 sisik. Namun sisiknya berbeda dalam strukturnya. Juga, patung besar ini tidak memiliki pesona dewa yang kecil, gambar yang sama. Luo Feng mengerutkan kening dan merenung. Keduanya memiliki perbedaan besar dalam struktur. Yang satu panjangnya lebih dari 10.000 km sementara yang lain tingginya hanya sekitar 30 cm dan panjang 1 meter. Namun, tidak peduli seberapa berbeda mereka dalam ukuran dan postur, jumlah sisiknya persis sama. Bahkan sisik pada patung besar yang sedang tidur, yang ada di dadanya atau di bawah cakarnya yang tidak terlihat oleh mata, Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk memeriksa dan menyadari, bahkan sisik yang berada di antara area tersebut memiliki jumlah sisik yang sama. Hampir seolah-olah binatang purba yang terbaring di sana ini dibuat menjadi patung itu sendiri. Aneh sekali, jumlah sisiknya sama-sama berhitung hingga 90.729. Namun, struktur sisiknya berbeda, perasaan yang diberikan padaku, seperti yang ada di patung kecil itu lebih tertata dengan pesona dan citraan. Namun, tidak ada memerintah orang-orang di patung besar ini, namun masih mengeluarkan aura yang menakutkan. Hanya apa yang terjadi? Luo Feng merenung keras. Sejak si Luo Duo meninggalkan patung ini di sini, dari generasi ke generasi, ada banyak prajurit yang datang ke sini untuk mempelajarinya. Bahkan manusia hebat telah datang ke sini, seperti beberapa ksatria alam semesta dan pemimpin negara, namun tidak ada yang memahami patung dewa binatang ini. Mungkin sebagian sudah memahaminya, namun memilih untuk merahasiakannya. Namun, belum ada satupun pengumuman publik dari siapapun tentang pemahaman patung itu. Dengan begitu banyak makhluk mutlak tidak mendapatkan apa-apa darinya, untuk makhluk kecil seperti Luo Feng yang baru saja melangkah ke tingkat penguasa sektor, dengan beberapa pertemuan ajaib, untuk benar-benar memahaminya, itu tanpa diragukan lagi hanya mimpi. Luo Feng merenung di sana, dan dalam sekejap, lebih dari 3 bulan telah berlalu. Dilan, si Fan Qi, Kasna dan 5 penjaga sektor Lord semuanya berjaga dengan sabar. Penatua Kebut telah pergi segera setelah tiba, mengatakan bahwa dia ingin bertemu teman baiknya di ngarai dewa binatang. Dilan dan 5 sektor Lord juga tidak bosan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat patung dewa binatang besar ini, mereka semua mencoba yang terbaik untuk mempelajarinya. Mereka juga bermimpi, agar mereka dapat memahaminya, dengan begitu, mereka akan meningkat pesat. Namun si Fan Qi dan Kasna bosan setengah mati, mereka sudah mencobanya sejak lama. Luo Feng menarik napas panjang. Yang Mulia, Dilan dan si Fan Qi segera menoleh.
Tidak ada apa-apa. Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia menutup matanya lagi dan mengirimkan sebagian besar kesadarannya ke dunia internalnya. Di dalam dunia internalnya, itu sangat luas dan tak berujung. Kapal planet Yunmo dihentikan di sepetak rumput. Dengan dunia internalnya sekarang, kapal tidak perlu ditempatkan di unit penyimpanan Babata lagi. Babata, gabungkan gambar yang saya rekam sebelumnya dengan patung Dewa Binatang ini dan proyeksikan. Luo Feng berpakaian hitam berdiri di samping kapal dan memerintahkan. Dipahami. Kapal planet Yunmo segera menembakkan seberkas cahaya, membentuk patung Dewa Binatang tidur besar yang membentang lebih dari 10.000 km. Ini persis sama dengan yang ada di dunia nyata. Bahkan jika itu adalah proyeksi sederhana, itu masih mengeluarkan aura yang menakutkan. Hanya saja itu tidak sejelas patung aslinya. Aku berani mengatakannya. Kain hitam Mosa Luo Feng menatap proyeksi, matanya berbinar, masalahnya ada di timbangan. Patung besar dan patung kecil sama-sama memiliki 90.729 sisik yang aneh. Salah satunya panjangnya lebih dari 10.000 km, sedangkan yang lain hanya berukuran 1 meter. Namun, mereka memiliki jumlah sisik yang sama. Saya pikir jika jumlah sisiknya sama, sisiknya berbeda, tidak akan ada aura apapun. Luo Feng memiliki banyak pemikiran di kepalanya, segera memerintahkan, Babata, buat beberapa perubahan pada proyeksi ini, bagi salah satu skala besar menjadi 2. Ya, Babata menurut. Salah satu skala besar pada proyeksi di langit dibagi menjadi 2 yang lebih kecil. Gemuruh, tekanan menghilang dan proyeksi yang awalnya menakutkan menjadi tidak lebih dari proyeksi sederhana tanpa aura sama sekali. Memang, mata Luo Feng berbinar. Kembalikan ke aslinya, juga, ubah urat salah satu sisiknya. Luo Feng memerintahkan. Setelah mengembalikannya, tekanan kembali. Dengan perubahan pembuluh darah, tekanan menghilang lagi. Luo Feng dapat memastikan bahwa masalahnya berada dalam skala 90.729. Kain hitam Luo Feng melambai dan patung mini Dewa Binatang muncul. Versi kecil ini berdiri di semua 4 detik, tanduknya terangkat dan mengeluarkan aura yang kuat. Pesona unik itu, hampir seperti menatap lurus ke arah Dewa Binatang purba yang masih hidup. Babata, ledakkan proyeksi patung kecil ini hingga panjang 10.000 km. Luo Feng berpakaian hitam memerintahkan. Ya, segera, 2 proyeksi Dewa Binatang yang sangat besar muncul berdampingan. Yang satu dalam posisi tidur sementara yang lain berdiri tegak, dipenuhi dengan niat membunuh dan keganasan. Keduanya memiliki tekanan. Luo Feng yang berpakaian hitam mengusap dagunya, bergumam, tekanan Dewa Binatang yang sedang tidur lebih kuat, yang berdiri agak lebih lemah. Tidak benar, saya harus mengatakan yang berdiri memiliki pesona dan citra unik, dan itu mengendalikan auranya, sementara patung besar itu tidak memiliki pesona atau gambaran yang unik. Melihat patung Dewa Binatang yang sedang tidur, saya tidak dapat membayangkan Dewa Binatang yang hidup, karena ia tidak memiliki pesona. Juga auranya dilepaskan secara longgar, sehingga terasa begitu kuat. Selama seseorang tidak bodoh, seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa patung Dewa Binatang yang berdiri jelas lebih hidup, hampir seperti Dewa Binatang yang nyata. Seseorang merasa seperti hidup, sementara yang lain memberi sensasi bahwa itu sudah mati. Perbedaannya sangat besar. Vena pada timbangan berbeda. Kain hitam pikir Luo Feng. Aku akan mencobanya. Rumble, di kejauhan siluet hitam terbang, mendarat di petak berumput. Itu adalah gunung besar seperti binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas itu sangat mahir mempelajari patung Dewa Binatang itu. Luo Feng berpakaian hitam bergumam. Aku akan membiarkannya mencoba dan mengukir patung Dewa Binatang itu. Benar, ukir. Secara pribadi mengukir seseorang untuk mengalami perbedaan dalam pembuluh darah, ini adalah metode yang dibuat Luo Feng. Pertama-tama aku akan mengukir patung Dewa Binatang yang sedang tidur. Luo Feng yang berpakaian hitam berpikir. Segera, sejumlah besar energi dunia berkumpul dan pegunungan besar dengan panjang lebih dari 10.000 km murni digunakan untuk ukiran. Juga, energi dunia secara bersamaan menghasilkan lebih dari 10.000 jenis pisau ukir yang berbeda. Yang besar memiliki panjang lebih dari 100 km, yang kecil berukuran lebih kecil dari semut. Binatang bertanduk emas itu berdiri di rerumputan dan mengayunkan sayap bersisiknya, terbang di sekitar pegunungan sepanjang 10.000 km. Itu secara bersamaan menggunakan energi roh untuk mengendalikan lebih dari 10.000 bilah ukiran, dengan cepat mulai mengukir melalui pegunungan. Ketika kekuatan seseorang mencapai level penguasa sektor, sambil mengendalikan energi roh, bahkan sehalus 1 mm, atau 1 mikrometer atau nanometer, tidak ada kesalahan yang bisa dibuat. Kesuksesan. Setelah beberapa saat, patung Dewa Binatang yang sedang tidur diukir, sangat hidup. Itu benar-benar sulit, setiap urat pada sisik semuanya sangat rumit. Namun, anehnya tidak ada aura sama sekali.
Binatang bertanduk emas itu berdiri di udara, tatapannya penasaran. Tidak masalah, aku akan mencoba dan mengukir patung dewa binatang kecil itu. Pegunungan lain yang panjangnya lebih dari 10.000 km muncul dan binatang bertanduk emas itu sekali lagi mengendalikan lebih dari 10.000 bilah pahat untuk memulai ukirannya. Bentuk keseluruhan patung dewa binatang itu mudah diukir, yang utama adalah seberapa rumit sisiknya. Melolong, saat ia mengukir skala ke-12, binatang bertanduk emas itu mengeluarkan lolongan yang menyakitkan. Kepala besar itu bergetar dan menahan rasa sakit saat mencoba mengukir pembuluh darah sisik. Semakin banyak ia mengukir, semakin ia melolong kesakitan, hampir seperti pembatasan tak berbentuk menekan tubuhnya, dan tekanan tak berbentuk itu bekerja langsung pada jiwanya. Howl, binatang itu menangis kesakitan. Hidung, mata, dan sisik pada sayap, cakar, dan ekornya mulai mengeluarkan darah emas. Dengan lolongan besar, itu benar-benar jatuh dari udara dan menabrak rumput. Petak rumput bergetar hebat saat gunung seperti binatang bertanduk emas mendarat di dalamnya. Sisiknya mengungkapkan jejak darah emas, dan sebagian sisiknya bahkan rusak saat darah emas mengalir dari mata dan hidungnya. Segera, semburan energi dunia dengan cepat melilit seluruh tubuh binatang bertanduk emas dan mulai memulihkan luka-lukanya. Di dunia luar, ngarai Bisgat dunia Laos. Luo Feng yang sedang duduk bersila seperti ratusan juta prajurit lainnya dalam pelatihan tiba-tiba mengeluarkan suara kesakitan yang rendah, kedua tangannya mencengkeram batu-batu di tanah dengan keras, menghancurkannya menjadi debu. Yang mulia Luo Feng, apakah Anda baik-baik saja? Dylan dan si Fan Qi yang duduk bersila di sampingnya kaget. Mereka berdua menemukan bahwa Luo Feng kesakitan. Luo Feng tidak menjawab, dia mencengkeram tanah dengan keras, pembuluh darah di dahinya berdenyut-denyut. Dia menghela nafas dan membuka matanya, jelas lelah ketika dia melihat Dylan dan si Fan Qi. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Keduanya bertukar pandang. Tidak ada apa-apa, akan aneh jika tidak ada apa-apa. Dia hanya duduk di sana, di bawah pengawasan dua mayat hidup yang hebat, dia pasti tidak diserang. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia sebenarnya kesakitan, itu terlalu aneh. Luo Feng adalah seorang pejuang alam semesta, dia tidak akan jatuh sakit tanpa alasan, itu tidak mungkin. Sepertinya Yang Mulia punya rahasia, pikir Dylan. Luo Feng manusia ini memiliki beberapa rahasia yang tidak ingin dia bagikan. Si Fan Qi juga berpikir begitu. Luo Feng duduk di sana dan melihat ke atas, menatap patung dewa binatang tidur yang sangat besar, terkejut di dalam. Mengapa? Aku hanya mengukir sisik dari patung dewa binatang kecil, namun aku terkena tekanan tak berbentuk yang tidak hanya bekerja pada tubuh binatang bertanduk emas itu tetapi bahkan jiwanya. Bahkan jiwa manusia dan Moshaku terpengaruh. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda tanya petik 2. Luo Feng merasa sulit untuk percaya. Dia sudah selesai mengukir patung dewa binatang tidur yang lebih besar. Namun, mengapa ada masalah dalam mengukir yang kecil? Dan binatang bertanduk emas itu berada di dunia internalnya, yang merupakan wilayahnya sendiri. Oleh karena itu tidak akan pernah bisa diserang oleh prajurit absolut. Terlebih lagi, Dylan dan si Fan Qi ada di sampingnya. Jika saya tidak diserang oleh prajurit lain, apa yang saya pukul? Jika saya tidak diserang, tidak mungkin saya akan terluka parah. Luo Feng mengerutkan kening dan merenung. Binatang bertanduk emas ada di dalam dunia internal, meski begitu ia terluka parah. Tekanan tak berbentuk mempengaruhi tubuh fisik dan jiwa, dan sangat menakutkan. Luo Feng mengingat perasaan itu sebelumnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Itu adalah perasaan di mana dia bahkan tidak bisa menolak. Hanya ada dua penjelasan. Yang pertama adalah ada makhluk yang jauh di luar imajinasiku, menghentikanku dari mengukir patung dewa binatang kecil ini, maka dia menghukumku, pikir Luo Feng. Yang kedua adalah jika bukan seorang pejuang yang menghentikan saya, maka mungkin hukum alam semesta itu sendiri yang menekan saya. Alam semesta menekan Luo Feng. Benar, menurut apa yang dia pahami, seluruh alam semesta terikat oleh hukum. Seperti jika ada perpecahan di ruang angkasa Del, itu secara alami akan memperbaiki dirinya sendiri. Saat seseorang berakselerasi ke kecepatan cahaya, ia akan melakukan perjalanan ke alam semesta yang gelap Del. Ini semua adalah fisika dari hukum alam semesta. Dan jika tindakannya sebelumnya telah memicu atau bertentangan dengan undang-undang ini, akan ada akibatnya. Dalam alam semesta primal, seseorang harus mengikuti hukum-hukum ini. Alam semesta memiliki hukum khusus, apapun yang bertentangan dengannya akan memiliki akibat, pikir Luo Feng. Saya telah melihat hal-hal yang bertentangan dengan mereka, seperti manual tanpa nama logam di bumi, itu jelas memiliki kemampuan untuk bertentangan dengan dasar hukum. Makhluk hebat itu mampu menciptakan teknik yang bertentangan dengan hukum alam semesta itu sendiri. Namun Luo Feng, jelas bertentangan dengan hukum alam semesta itu sendiri, dia hanya memiliki pemahaman yang berharga.
Karenanya, dia tidak bisa menghindari akibatnya. Ini adalah dua kemungkinan. Tapi yang mana, pikir Luo Feng? Seorang prajurit mutlak menghukumku? Kemungkinan seperti itu sangat rendah, karena dia harus melewati tetua si Fan Qi dan bahkan menyerang binatang bertanduk emas di dalam dunia internalku. Untuk melakukannya, itu akan menjadi makhluk yang jauh di luar imajinasiku. Dan tingkat makhluk itu, apakah perlu baginya untuk mengamatiku? Meskipun Luo Feng percaya diri, dia tidak sombong. Dia tidak berada pada level di mana makhluk seperti itu akan repot-repot memperhatikannya. Dan aku hanya tertembak saat mengukir patung dewa binatang kecil, pikir Luo Feng. Dia sampai pada suatu kesimpulan. Ada kemungkinan 90% itu adalah hukum yang menekannya. Setelah membuat kesimpulan, dia menghela nafas lega. Alam semesta sangat luas dengan triliunan ras, menghasilkan ras kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hukum tetap adil tanpa bias. Bahkan ingatan yang diwarisi dari binatang bertanduk emas itu menyebutkan keberadaan hukum alam semesta. Jelas hukum ini ada untuk menstabilkan seluruh alam semesta. Itu tidak akan segera membunuh kehidupan apapun. Setidaknya dalam ingatan warisannya, tidak pernah disebutkan hukum alam semesta membunuh siapapun. Tindakan saya sebelumnya telah menyentuh garis dasar hukum. Luo Feng menatap patung dewa binatang besar itu, menjadi bersemangat di dalam. Dasar hukum alam semesta, apa artinya? Itu berarti bahwa rahasia di dalam patung dewa binatang itu, adalah rahasia puncak mutlak, rahasia yang akan membuat intervensi dari hukum alam semesta itu sendiri. Jika saya dapat memahami rahasia besar ini, itu akan seperti yang dikatakan si Luo Duo, saya akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan, itu akan benar, pikir Luo Feng. Tidak heran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak ada yang bisa memahami dewa binatang yang sedang tidur ini. Lagi pula, patung tidur ini, adalah bentuk kehidupan yang sama dengan patung kecil itu. Rahasia puncak alam semesta. Luo Feng benar-benar bersemangat sekarang. Karena dia telah merasa, bahwa dia telah mendapatkan perjumpaan yang luar biasa. Patung dewa binatang mungkin memiliki jalur panduan untuk menjadi makhluk tak terkalahkan di alam semesta. Bahkan jika seseorang percaya diri seperti Luo Feng, dia sangat jelas betapa sulitnya menjadi makhluk yang kuat. Kemanusiaan, ras tanduk emas Do, makhluk-makhluk ini telah berada di alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun jumlah ksatria alam semesta masih sangat sedikit. Kemudian, makhluk seperti si Luo Duo, makhluk super yang memimpin seluruh ras, betapa langkanya makhluk seperti dia. Setidaknya dalam sejarah perlombaan tanduk emas, hanya ada satu. Patung dewa binatang kecilku jelas jauh lebih berharga daripada yang besar ini, pikir Luo Feng. Saya tidak punya masalah mengukir yang lebih besar tidur. Namun, saya menerima hukuman dari hukum alam semesta ketika saya mengukir yang kecil. Juga patung kecil itu jelas memiliki pesona yang unik, seperti dewa binatang yang hidup. Dan saya mendapatkan patung ini dari tempat ia dulu tinggal, benua Sungai Darah. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa itu adalah yang asli. Namun, patung besar ini mungkin telah diukir oleh makhluk super. Setelah menyadari apa yang diwakili oleh patung dewa binatang itu, Luo Feng sangat jelas bahwa dia harus mengambil kesempatan ini. Patung binatang besar itu seharusnya patung tingkat rendah. Patung kecil itu seharusnya yang berlevel tinggi. Luo Feng menyimpulkan dalam, mengukir yang besar baik-baik saja, dan meskipun auranya kuat, ia tidak memiliki pesona di dalamnya. Kemudian, aku akan mengambil sedikit demi sedikit dan mempelajari pembuluh darah skala patung besar ini. Ketika kekuatanku cukup, aku akan mempelajari patung kecil itu, pikir Luo Feng. Patung kecil ini juga ditinggalkan oleh makhluk agung. Tentu saja jika seseorang dapat mengukirnya dan meninggalkannya, adalah mungkin untuk menahan hukum alam semesta. Luo Feng jelas bahwa dia hanyalah semut kecil di antara umat manusia, dan umat manusia hanyalah salah satu ras puncak dari triliunan ras di alam semesta. Dibandingkan dengan hukum alam semesta, dia terlalu kecil. Dia melihat patung besar di ngarai dewa binatang, melepaskan energi rohnya untuk merasakan nadi setiap sisik. Meskipun dia telah berhasil mengukir patung serupa, patung itu tidak memiliki aura sama sekali. Luo Feng harus mencari tahu alasannya. Riak. Saat energi rohnya dengan hati-hati memindai pembuluh darah, tidak seperti pemindaian keseluruhan yang cepat sebelumnya, dia menggali lebih dalam dan merasakan setiap pembuluh darah. Secara bertahap, Luo Feng bisa merasakan riak hukum alam semesta di dalam pembuluh darah. Itu bukan emas, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, cahaya, waktu atau ruang, melainkan riak yang membuat seseorang bergidik di dalam. Tekanan tak berbentuk yang dibuat dari riak-riak ini. Jadi keajaibannya ada di sini. Bagaimana urat sisik bisa membuat riak ini? Urat sisik ini sepertinya terus-menerus. Luo Feng perlahan mulai memperhatikan beberapa hal. Sebenarnya, apapun yang baru saja dia perhatikan,
banyak generasi pejuang ras tanduk emas dan manusia telah ditemukan sejak lama. Kalau tidak, itu tidak akan mengumpulkan begitu banyak prajurit yang berkumpul di sini untuk terus mempelajarinya. Dalam dunia internalnya, saat tubuh buminya dengan hati-hati menganalisis patung besar itu, di rerumputan di dalamnya, binatang bertanduk emas itu sekali lagi mengukir patung dewa binatang yang sedang tidur. Aku salah sebelumnya. Ukiran harus diselesaikan dalam satu gerakan terus-menerus. Semua lebih dari 90.000 sisik harus diukir dalam satu irisan, membentuk keajaiban hukum asal yang memicu emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, ruang dan waktu alam semesta beriak. Mosa Luo Feng melihat binatang bertanduk emas yang mengukir patung itu. Mosa Luo Feng sedang memperhatikan ukiran itu. Tubuh bumi sedang mempelajari patung dewa binatang yang sedang tidur. Kadang-kadang Mosa Luo Feng akan mempelajari patung dewa binatang kecil dan merasakan pesonanya di dalam, membiarkan dua tubuh lainnya merasakan kehadirannya juga. Mempelajarinya berulang-ulang sehingga dia bisa merasakannya berulang-ulang. Prinsipnya adalah cara lama yang membosankan untuk mempelajari hukum asal, yaitu mengulang-ulang teknik seorang prajurit yang kuat berulang-ulang, sesuai dengan cara dia melepaskannya. Baik itu 1 kali, 10.000 kali, triliunan kali, tentu saja, seiring berjalannya waktu orang akan merasakan hukum riak juga. Ini adalah cara yang membosankan dan bodoh. Bukan mempelajari keajaiban hukum, tetapi hanya cara melepaskannya. Metode ini diatur sehingga orang tidak akan pernah sepenuhnya memahami hukum. Namun Luo Feng mengerti bahwa rahasia di dalam patung ini mungkin lebih sulit daripada memahami hukum ruang atau waktu, bahkan mungkin jauh lebih sulit daripada menjadi ksatria alam semesta. Level ksatria alam semesta sudah sangat jauh darinya. Untuk memahami rahasia ini harus lebih jauh. Sejak itu begitu. Kemudian dia akan menggunakan cara bodoh, 1 kali, 10.000 kali, triliun kali, memutar ulang. Teknik replay ini tidak bekerja dengan baik untuk yang lain terutama karena patung tidur ini tidak memiliki citra dan pesona dewa binatang sejati. Luo Feng berpakaian hitam menatap ukiran binatang bertanduk emas itu. Namun saya memiliki perbandingan yang akurat. Mosa Luo Feng menatap patung kecil di tangannya. Itu sederhana. Saat mengukir, dia akan membiarkan perasaan dewa binatang di patung kecil itu muncul berulang-ulang, sehingga saat binatang itu mengukir, akan ada bentuk dan kehadiran. Hanya melalui cara itu akan lengkap. Ini juga mengapa Luo Feng percaya bahwa menggunakan metode bodoh untuk mempelajari patung ini adalah cara paling praktis untuk membantu meningkatkan tingkat kekuatannya. Saya tidak bermaksud untuk memahami keajaibannya secara langsung. Bahkan jika saya hanya memahami sedikit saja, dengan itu saya akan puas. Ketika saya menjadi cukup kuat, maka saya akan melihat lebih dalam lagi. Luo Feng berpikir seperti itu, mengetahui diri sendiri sangat bijaksana. Dia segera memulai. Di dalam dunia internal yang luas, binatang bertanduk emas itu berbaring di depan gunung, menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan lebih dari 10.000 bilah pahat untuk mengukir patung itu berulang-ulang. Dia kemudian menggunakan energi dunia untuk mengembalikan gunung ke bentuk aslinya dan mengukirnya lagi, berulang kali, ini menjadi lingkaran. Menyalin pembuluh darah skala binatang bertanduk emas besar, gagal berulang-ulang, tidak pernah ada aura atau citra. Gagal 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Aku sudah gagal lebih dari 3.000 kali. Itu benar-benar sulit, dan itu hanya menyalin beberapa sisik dari patung dewa binatang kecil. Binatang bertanduk emas itu masih takut akan serangan hukum dari sebelumnya. Oleh karena itu disalin dengan sangat hati-hati. Menyalin pembuluh darah patung kecil itu memberikan perasaan khusus yang alami. Hampir seperti mengukir jalur alam semesta. Saat diukir, tekanan hukum alam semesta tak berbentuk sekali lagi muncul dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Berhenti. Setelah mengukir 10 sisik, binatang itu berhenti dan melolong saat ia berbalik untuk mengontrol pisau ukir untuk mencoba dan menyalin sisik patung dewa binatang besar itu. Tubuh bumi Luo Feng duduk di ngarai dewa binatang, memandangi patung besar itu, merasakan riak-riak aneh. Binatang bertanduk emas itu bertugas mengukir patung-patung itu berulang-ulang, mencoba berbagai cara. Tubuh Mosa bertugas memegang patung kecil itu dan mempelajarinya, merasakan dewa dan citra khusus di dalam patung itu. Semakin dia merasakannya, semakin jelas betapa menakutkannya dewa binatang itu, perasaan yang membuat orang lain bergidik dan tunduk. Ketiganya bekerja sebagai satu, tidak beristirahat atau tidur, benar-benar tenggelam di dalamnya, seperti binatang bertanduk emas yang diukir secepat kilat. Dalam 1 hari waktu bumi, biasanya akan diukir lebih dari 10.000 kali. Dalam keadaan seperti itu, dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Binatang luar angkasa secara alami dilahirkan untuk kesepian. Binatang bertanduk emas itu berdiri di rerumputan, tidak beristirahat karena mengendalikan bilahnya seperti kilat, mengukir di gunung besar di depannya, langsung menyelesaikan patung itu.
Dalam sekejap, energi dunia mengembalikannya ke keadaan gunung aslinya, dan itu diukir lagi, kecepatannya benar-benar mengejutkan. Melolong, binatang bertanduk emas sekali lagi menggunakan energi dunia untuk mengembalikan gunung, tiba-tiba berhenti. Rumble, binatang buas yang terbaring di sana, tiba-tiba berdiri dengan posisi merangkak. Mata emas gelapnya dipenuhi dengan kegembiraan saat menatap patung dewa binatang yang sedang tidur yang tingginya mencapai lebih dari 10.000 km. Berengsek, Mosa Luofeng melintas dan segera mendarat di depan patung itu. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh batu itu dan merasakan riak yang sangat redup dan sangat lemah. Riak, hukum alam semesta itu beriak, bukan emas, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, cahaya, waktu atau ruang. Mosa Luofeng berteriak dengan penuh semangat. Sial, kami berhasil. Kami benar-benar menangkap jejak petunjuk itu, memicu riak sumber alam semesta. Melolong, di rumput, binatang bertanduk emas itu juga mengangkat kepalanya dan melolong dengan penuh semangat. Raungannya bergema di seluruh rerumputan dan langit yang tak berujung. Di dunia luar, ngarai dewa binatang. Luofeng hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia duduk bersila, menatap patung yang jauh, dia merasa ingin berteriak. Dia terlalu bersemangat, benar-benar bersemangat. Lebih dari 1 tahun, lebih dari setahun, saya telah menyalinnya lebih dari 5 juta kali. Saya sudah mencoba menyalin patung kecil itu lebih dari 100 kali. Setelah tubuh Mosa terus-menerus menatap patung kecil itu dan mengingat kehadiran dan citranya, mencoba menyerapnya ke dalam kesadaranku, aku tidak berharap untuk benar-benar berhasil kali ini. Luofeng sangat bersemangat. Keberhasilan ini sebenarnya adalah ukiran binatang bertanduk emas yang memiliki riak yang hampir dapat diabaikan di dalamnya. Dan patung dewa binatang besar itu sendiri memiliki riak yang sangat normal, namun tekanan yang diberikannya tidak lebih lemah dari seorang doyen, ksatria alam semesta. Namun salinan patung yang dibuatnya tidak memiliki tekanan sama sekali. Tekanan, tidak ada, adapun hukum alam semesta beriak, mungkin sepertriliun dari patung besar itu, pikir Luofeng. Namun, setidaknya ada kemajuan. Dengan sedikit kemajuan ini, itu tidak banyak membantu kekuatanku. Tapi setidaknya itu membuktikan satu hal, metodeku berhasil. Aku akan melanjutkan, terus-menerus meningkatkan, menyalin sebanyak mungkin gambar sampai menjadi lebih kuat, lalu, manfaatnya bagi saya pasti akan mengejutkan. Luofeng tahu bahwa patung dewa binatang itu adalah harta karun sejati. Dan keberuntungannya cukup baik, patung kecil itu tidak mungkin untuk ditiru saat ini. Saat dia mencoba menyalin lebih banyak skala, dia akan ditekan oleh hukum alam semesta. Patung besar itu bisa disalin, namun tanpa kehadiran dewa, sulit untuk menentukan apakah salinan itu benar. Hanya dengan mereka berdua bersama-sama itu akan sukses. Dan patung kecil itu adalah harta dari benua Sungai Darah. Meskipun tidak ada yang mengerti keajaibannya, posisinya sangat tinggi. Setidaknya jumlah patung dewa binatang yang beredar di alam semesta sangat sedikit, dan salah satunya ada di tangan Luofeng. Yang mulia Luofeng, Dylan dan si Fan Qi sama-sama merasakan riak dari Luofeng, langsung bertanya. Haha, Luofeng memandang mereka berdua dan berkata, saya sudah duduk di sini selama lebih dari setahun. Namun, saya sangat tertarik dengan patung dewa binatang ini. Oleh karena itu, saya dapat tinggal di sini selama 10 hingga 100 tahun lagi. Penatua si Fan Qi, jika Anda memiliki sesuatu untuk diperhatikan, Anda dapat kembali ke suku pagoda. Ketika saya selesai mempelajari patung dewa binatang di sini, saya akan segera meninggalkan dunia Laos. Waktuku tidak terbatas. Si Fan Qi tersenyum, ratusan hingga ribuan tahun hanyalah sekejap bagiku. Yang mulia tidak perlu mengkhawatirkanku, jika aku memiliki masalah mendesak, aku pasti akan memberitahumu sebelum aku pergi. Luofeng mengangguk. Setelah itu dia menatap Dylan. Mereka berdua bertukar pandang, tidak perlu mengatakan apa-apa. Tugas Dylan adalah melindungi Luofeng, dan di tingkat penguasa domain, itu adalah kesempatan terakhirnya untuk meletakkan fondasinya. Di tingkat alam semesta, mereka tetap berada di dalam sarang perusahaan alam semesta virtual, di tingkat penguasa domain mereka memiliki penjaga untuk melindungi mereka. Namun begitu mereka mencapai tingkat penguasa sektor, mereka akan benar-benar menjelajahi alam semesta. Oleh karena itu, selama waktunya di tingkat penguasa domain, yang paling penting adalah pelatihannya. Dylan rela mengorbankan beberapa ribu tahun pelatihannya sendiri sebelum mengganggu pelatihan Luofeng. 3 tubuh Luofeng bekerja sama. Setelah keberhasilan pertama, dia membiarkan binatang bertanduk emas mencoba menyalin lagi, menemukan bahwa dia hanya akan berhasil 1 dari 10 kali. Setelah setengah bulan menyalin, itu menjadi 1 dari 3 kali. Setengah bulan lagi berlalu dan akhirnya solid, dia bisa berhasil setiap saat. Pada saat ini, Luofeng benar-benar memahami kehadiran dewa binatang yang paling lemah. Luofeng menyebut ini kehadiran dewa binatang.
Kehadiran Dewa Binatang Buas ini, saya telah menangkap sedikit darinya. Bahkan cakar langit yang merobek binatang bertanduk emas itu menjadi lebih kuat darinya. Luo Feng duduk bersila di atas batu. Di kejauhan, banyak siluet klan ras tanduk emas bisa dilihat. Lebih dari 100 juta dari mereka tersebar di seluruh ngarai, hampir seperti segerombolan belalang. Karena saya memiliki pemahaman yang jelas tentang kehadiran ini, maka saya akan berhenti di sini dan berlatih. Luo Feng membuat keputusan. Latihan di mana saja tetap latihan. Bahkan jika dia menemani istri, orang tua, anak-anaknya, dia bisa bertemu mereka sesekali di alam maya. Lagi pula itu 100% simulasi, yang tidak jauh berbeda dari kenyataan. Waktu yang saya habiskan di sini, pertama-tama saya harus menukar 10.000 kendali jiwa. Luo Feng segera mengirim seutas kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual, Gunung Yuxiang, wilayah primal, Villa Luo Feng. Dalam studinya, Luo Feng duduk di depan mejanya dan membuka laptopnya, dengan cepat membuka folder harta karun dan memilih tekniknya. Setelah beberapa saat, dia menemukan 10.000 kendali jiwa. Teknik ini termasuk dalam teknik tingkat yang sangat tinggi, dan jauh lebih kuat daripada jejak jiwa yang telah dibuat oleh Huyan Bo. Bahkan jika Huyan Bo memiliki kekuatan abadi tingkat resmi, saat itu dia tidak bisa melakukan apapun terhadap sarang induk klan serangga tingkat penguasa sektor ini. Bahkan jika dia punya uang, dia tidak bisa membeli manual yang berharga ini. Lagi pula, di antara seluruh umat manusia, jumlah teknik yang dibuat untuk mengendalikan sarang induk hanya 29. Semuanya sangat mahal. Berengsek. Begitu mahal. Luo Feng melihat harga di layar. Tidak seperti coretan ruang waktu, manual kelas atas yang dapat dibeli sebagian, 10.000 kontrol jiwa ini tidak dapat dan harus dibeli secara keseluruhan. 10.000 kontrol jiwa adalah teknik untuk mengendalikan jiwa seorang budak, dengan harga pertukaran 1,5 juta poin, wilayah primal 70%, awal absolut 80%, wilayah langit dan daratan 90% dan harga penuh wilayah fase terakhir. 1,5 juta poin? Sangat mahal. Luo Feng melihat harganya dan merasakan cubitannya, itu terlalu kejam. Seluruh manual jejak jiwa guru Huyan Bo hanya bernilai sekitar 10.000 poin, dan hanya jejak jiwa, mungkin hanya bernilai ribuan poin. Dan 10.000 kendali jiwa ini, yang juga merupakan teknik pengendalian jiwa lainnya, telah mencapai 1,5 juta. Petik 2. Babata yang berdiri di bahunya menggerakkan mulutnya. Berhentilah mengeluh. Jika kamu bukan anggota inti dari alam semesta virtual, bahkan jika kamu memiliki 2 juta atau 3 juta elemen campuran, kamu tidak akan pernah bisa membeli manual ini. Biasanya, prajurit manapun yang memperoleh sarang induk akan menjual semua milik mereka hanya untuk menemukan cara mengendalikannya. Selama satu salinan manual ini dilelang oleh perusahaan Virtual Universe, akan ada persaingan sengit untuk itu. Luo Feng mengusap dagunya. Dia secara alami tahu ini. Namun, dia miskin. Poin saya, dengan 200.000 poin dari misi sebelumnya, ketika batas 1 tahun tercapai, dengan 2 target masih dalam pelarian, saya hanya akan mendapatkan 85% penyelesaian. Dan saya hanya mendapatkan 170.000 poin dari itu. 2 mustahil misi level memberi saya poin paling banyak, Gunung Catatan Iblis memberi saya 400.000 poin dan Galaksi Kebingungan memberi saya 500.000. Luo Feng melihat tata letak poinnya. Total poinnya hanya 1.316.060.